Halo semuanya, selamat datang kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas pidato persuasif. Nah, tapi kok ada pertanyaan ya? Pernahkah kamu mendengar kata Malala? Siapa yang pernah dengar kata Malala? Sepertinya masih asing ya. Tapi seiring pembelajaran kali ini, nanti kalian mungkin akan kenal dengan kata Malala itu. Nah, pidato persuasif itu apa sih? Kalian pasti udah sering lihat kan orang yang berpidato. Nah, kira-kira pidato itu artinya apa? Coba kita lihat ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi kelima, yang kalian juga sudah bisa unduh aplikasinya ya. Jadi nanti kalian bisa lebih mudah untuk mengakses kata-kata yang sulit dan asing gitu. Nah, menurut KBBI, pidato itu adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Jadi ada tujuannya ya, pidato itu kata-kata yang disampaikan untuk orang banyak. Ada juga arti yang kedua, yaitu wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan halayak. Jadi tetap saja ya, ada kata halayaknya, ada kata orang banyaknya. Jadi tujuan pidato itu memang untuk berbicara di depan orang banyak. Lalu persuasif nih, pasti kalian juga udah tahu, tapi kita ulangi lagi aja. Persuasif itu adalah bersifat membujuk secara halus supaya menjadi yakin. Nah, jadi pidato yang kita ucapkan ya, konteksnya pidato persuasif ini adalah pidato yang membuat orang lain itu yakin dengan kita, dengan apa yang kita sampaikan gitu. Jadi kita misalnya punya ide, misalnya pingin membuat orang itu peduli terhadap sampah. Nah, berarti mereka itu harus kita yakinkan, harus kita beri masukan-masukan, beri pencerahan bahwa peduli terhadap sampah itu adalah suatu keharusan. Seperti itu ya. Coba kita lihat lagi. Kayaknya ada yang ketiga nih. Nah, kalau ini menurut buku yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Jadi pidato persuasif itu merupakan seni mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis. Jadi selain untuk membuat orang lain percaya, tapi kita juga harus memberikan kelogisan itu. Kita harus membuat orang lain tuh berpikir dan tersadar bahwa oh iya ya, masuk akal juga ya. Mereka tuh harus seperti itu. Kita harus membuat orang-orang itu yakin, harus terbuka pikirannya bahwa oh iya, masuk akal. Kenapa kita harus peduli terhadap sampah? Karena masuk akal. Lama-lama sampah akan menumpuk dan kita mungkin akan tinggal di atas tempat sampah nanti lama-lama, kalau kita tidak bisa mengatur penggunaan sampah. Nah, tujuan pidato persuasif adalah untuk meyakinkan pendengar untuk melakukan sesuatu. Pokoknya kita itu harus membuat pendengar itu yakin untuk melakukan hal yang kita ingin sekali mereka untuk melakukannya. Bukan hanya diri kita, tapi mereka juga harus melakukannya. Kita harus mengajak mereka untuk ikut bersama kita, untuk peduli terhadap lingkungan, untuk peduli terhadap anak-anak yang kurang pendidikan gitu. Jadi apapun tujuan kita itu harus membuat orang lain itu yakin dengan apa yang kita sampaikan. Kemarin kayaknya ada yang bertanya, bagaimana cara membuat pidato yang dapat memersuasi orang itu, dapat mengajak orang. Caranya ada 3 ternyata. Yang pertama etika, yang kedua emosi, dan yang ketiga adalah logika. Jadi etika itu adalah kita menggunakan pendekatan etika. Kita dapat memersuasi seseorang dengan menyebutkan nilai-nilai moral dan kebenaran yang harus selalu benar. Kebenaran itu harus selalu ditegakkan. Jadi etika ya berhubungan dengan moral, berhubungan dengan etika. Yang benar harus benar, yang salah harus salah. Jadi kita harus bisa menjelaskan ke mereka
ke halayak kita bahwa cara yang kita lakukan ini selama ini tuh salah, misalnya ya. Dan ternyata kita itu bisa melakukan hal yang benar. Caranya adalah seperti A, B, C, D, E, F, G. Nanti kalian sebutkan dalam pidato itu. Misal gini, selama ini kita itu membuang sampah sembarangan itu salah loh. Karena ada tempat sampah. Berarti kita itu harus membuang sampah ke tempat sampah. Karena kalau sudah ada di tempat sampah, seburuk-buruknya sampah itu adalah yang nanti berakhir di tempat penampungan sampah gitu. Tapi kalau misalnya kita membuang di mana saja, itu kan kita tidak tahu ya apakah sampahnya nanti terbawa angin lalu naik ke atas genting dan akhirnya membuat rumah orang bocor, atau misalnya nanti sampahnya masuk ke sungai dan akhirnya membuat banjir. Kita kan tidak tahu ya. Walaupun sebenarnya membuang sampah ke tempat pembuangan akhir ya, yang TPA yang menggunung-gunung sampahnya itu juga tidak bagus sebenarnya, karena lama-kelamaan nanti gunungnya makin tinggi, sampahnya makin tinggi, dan nanti takutnya akan terjadi longsor sampah lagi yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kalian pernah mendengarnya tidak? Pernah ada loh longsor gunung sampah, nanti kalian cari deh beritanya. Lalu emosi. Nah, di sini tulisannya gugah perasaan audiensi. Audiensi itu penonton ya, atau pendengar, halayak banyak. Jadi kita itu harus bisa membuat penonton itu tersentuh perasaannya. Buatlah pendengar merasakan apa yang kita rasakan atas suatu hal. Misalnya kita pernah sedih melihat orang yang tidak punya rumah misalnya ya, dan dia hidupnya di pinggir jalan. Nah, kita harus mampu nih menggambarkan apa yang kita lihat, supaya orang yang mendengar itu bisa melihat juga gitu, bisa membayangkan apa yang kita lihat. Jadi kita gambarkan misalnya gimana kondisinya, gimana perjuangannya mencari uang. Jadi kan kalau misalnya mereka bisa melihat apa yang kita lihat, bisa membayangkan apa yang kita lihat, mungkin ketika kita bilang, ayo kita bantu mereka, mungkin mereka tuh tidak sadar bahwa kita tuh sedang membujuk mereka untuk membantu. Siapa tahu dengan kata-kata yang halus, yang lembut gitu, pendengar kita tuh dengan ikhlasnya memberikan banyak bantuan untuk orang yang ingin kita bantu itu. Jadi pokoknya kita tuh harus bisa melihat sesuatu dan harus bisa menyampaikan dengan bahasa kita bagaimana sesuatu yang kita lihat itu. Kita harus membuat semuanya jelas ya. Nah, yang terakhir, cara memersuasi itu katanya dengan logika, buat semuanya masuk akal. Kita dapat mengajak pendengar untuk ikut memikirkan hal-hal yang ingin kita sampaikan. Nah, ini tadi berhubungan juga dengan emosi. Kalau emosi itu lebih ke perasaan, kalau logika itu kita harus bisa membuat mereka ya, pendengar kita itu merasa omongan kita, pembicaraan kita itu masuk akal. Kenapa kita harus membantu orang yang tidak punya rumah misalnya? Oh, karena mungkin suatu saat nanti kalau orang yang tidak punya rumah itu sudah sejahtera, mereka pun nanti akan membuat orang lain sejahtera gitu. Jadi kan kita itu inginnya kalau satu kebaikan itu berbuah satu kebaikan lagi minimal. Nah, siapa tahu dengan kita membuat orang lain bahagia, nanti kalau orang tersebut sudah sukses, dia juga akan membuat orang yang di sekitarnya bahagia juga. Jadi nanti semakin banyak orang yang berbahagia gitu. Jadi pokoknya kita itu harus bisa membuat orang lain itu ikut memikirkan apa yang ingin kita sampaikan, ikut memikirkan apa yang kita pikirkan, dan itu harus masuk akal. Oke, lanjut ya. Kalau nggak salah kemarin juga ada yang bertanya mengenai cara menulis pidato. Ini ada beberapa caranya, coba kita bongkar satu-satu. Yang pertama, pelajari topiknya. Jadi kita harus kenal nih apa yang mau kita omongin. Jangan sampai nanti ketika kita sudah di depan orang banyak, kita bingung. Lah, kita mau ngomong apa? Bingung kan? Kalian pernah nggak lihat ada video yang tenar ya, yang viral,
Ada pendemo yang dia tuh sudah menggunakan nada tinggi, tapi tiba-tiba dia berhenti ngomongnya karena dia bingung dia harus ngomong apa. Ada loh, dia udah kayak marah-marah gitu, udah nadanya tinggi, tiba-tiba dia bingung, dia berhenti, dan akhirnya dia mundur karena dia bingung, dia nggak tahu harus ngomong apa di depan orang. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Jadi kita bisa buka internet, bisa buka buku, buka artikel sebelum kita berbicara. Tapi biasanya seseorang itu akan bicara, akan berpidato mengenai apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat. Jadi setidaknya dengan melihat, dengan mendengar, dengan membaca, dengan peduli, itu cukup ya untuk mempelajari topik yang akan kita sampaikan. Kemudian, pahami tujuannya. Apa yang ingin kamu capai dari pidatomu? Jadi misalnya kalian ingin berbicara mengenai penanganan kerusakan lingkungan. Nah kan kalau lingkungan itu kan kalian tahu ya, kita semua terlibat di dalamnya. Kita hidup di lingkungan kan, kita hidup di bumi yang sama. Nah tapi kali ini, misalnya kalian itu ingin membuat pemerintah yang peduli terhadap lingkungan. Misalnya dengan membuat peraturan-peraturan baru gitu, yang harus ditegakkan di lingkungan masyarakat. Nah jadi kalian itu harus memilih kata-kata atau memilih fakta-fakta yang mungkin akan dipahami oleh pemerintah. Seperti itu. Biasa kalau ke pemerintahan itu biasa bahasanya lebih harus sulit ya, lebih harus tegas, lebih harus lugas, lebih harus banyak faktanya, karena biasanya kalau orang-orang di pemerintahan itu harus ada buktinya dulu yang lebih konkret, karena nanti kan keputusannya itu harus disosialisasikan kepada orang banyak. Maka dari itu, sebelum ini, seperti tadi yang pertama kita bahas, kita harus pelajari dulu topiknya. Karena siapa tahu nanti ketika kita memberikan data-data yang banyak, pemerintah pun tersadar, dan akhirnya kan nanti disosialisasikan. Karena mensosialisasikan satu hal itu tidak mudah. Jadi, memang harus kuat dulu. Nah, kemudian pahami audiensi, pahami penonton, pahami pendengar. Nah, di sini dijelaskan juga, jika pendengarmu belum terlalu mengenal hal-hal yang akan kamu sampaikan, kamu dapat menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Jadi itu kuncinya ya. Semakin orang belum mengenal apa yang ingin kita sampaikan, kita harus semakin menyederhanakan kata-kata yang akan kita keluarkan. Jadi jangan sampai membuat orang lain itu bingung dengan apa yang ingin kita sampaikan. Misalnya gini deh, kan kalian punya adik ya. Nah, ketika kalian ingin mengajak adik kalian itu rajin belajar, beda ya ketika kalian harus mengajak adik yang sudah SD dengan adik yang masih TK, pasti bahasanya itu berbeda. Kalau yang masih TK kan dia bahasanya masih terbatas. Nah, pasti kalian juga menggunakan bahasa-bahasa yang dapat dipahami oleh adik kalian yang TK itu. Nah, ketika kalian ingin mengajak adik kalian yang SD untuk rajin belajar, kalian juga menggunakan bahasa yang berbeda, menggunakan pendekatan yang berbeda. Jadi, nanti mereka itu akan lebih paham dengan apa yang kita sampaikan. Jadi, misalnya kalau misalnya adik kalian yang TK sudah diberi kata-kata seperti ayo kamu harus rajin belajar supaya kamu jadi cendekiawan. Nanti kan mereka bingung ya, cendekiawan itu apa ya gitu. Jadi kita bisa menggunakan bahasa yang lebih sederhana, yang mungkin mereka lebih pahami. Ayo kamu harus rajin belajar supaya nanti kamu cepat besar. Kan kadang seperti itu ya, kalian ingat tidak? Karena menurut anak kecil kan biasanya kalau udah lebih besar itu, oh berarti aku lebih sehat, oh berarti lebih pintar kalau jadi orang besar itu. Oh jadi kalau misalnya aku nanti udah besar itu bisa banyak uang, bisa beli jajan yang banyak. Kalau anak kecil kan gitu ya pemikirannya. Jadi dengan cara itulah kita mendekati mereka, menggunakan bahasa yang mereka pahami, ya. Oke, selanjutnya adalah struktur teks pidato. Nah, ada 3 nih strukturnya, sama aja sih ya, pembukaan, isi, penutup. Tapi ada istilah lainnya juga. Pembukaan itu pernyataan posisi,
kemudian isi adalah tahap argumentasi, dan penutup adalah penguatan pernyataan posisi. Nah, karena ini pidato yang pasti akan didengar dari awal kita bicara, jadi sebisa mungkin ketika pernyataan posisi ya, ketika kita mengungkapkan ada di sisi mana nih kita, di sisi mendukung yang mana nih kita harus bisa merebut perhatian penonton, merebut perhatian pendengar. Jadi pidato bisa dibuka dengan cara yang unik. Kalian pasti dapat memikirkannya, bagaimana sih cara membuat orang itu ingin menonton video kita. Jadi kalau misalnya selama ini kita hanya mengenal pidato itu yang dibuka dengan salam, kemudian dengan sholawat, lalu dilanjutkan dengan menyapa orang-orang yang datang. Nah, dalam kasus tertentu, kita bisa mengubahnya loh. Misalnya, kalian bisa bercerita dulu mengenai apa yang kalian lihat. Misalnya gini ya, minggu lalu, saya pergi ke kebun binatang. Lalu saya melihat ada gajah sedang memakan rumput, tapi dia tidak sadar kalau plastik ikut terbawa masuk ke dalam mulutnya, dan ia menelannya. Misal seperti itu. Lalu kemudian, kita lihat ya yang selanjutnya, hubungan dengan audiensi. Nah, kita itu harus membuat audiens itu berpikir bahwa kita sama seperti mereka. Misalnya tadi setelah menyebutkan mengenai gajah yang memakan plastik, kemudian kita lanjutkan. Iya, minggu lalu saya memang sedang liburan. Sama kan dengan kalian? Nah, bisa berbicara seperti itu. Jadi orang-orang tuh mulai tertarik nih, mulai merasa bahwa kita sama dengan mereka. Lanjut, ada yang dimaksud dengan kelayakan. Kelayakan ini dapat kita gunakan untuk menunjukkan bahwa kita layak berbicara tentang topik itu. Tapi ada syaratnya, lakukan dengan santun dan berdasarkan data. Nah, kalau begini berarti kamu bisa nih, setelah 2 ucapan yang tadi, kamu bisa melanjutkan. Ternyata, setelah saya membuka data dari situs pencinta hewan, kejadian gajah memakan sampah ini, atau kejadian hewan yang memakan sampah ini secara tidak sengaja, itu bukan 1-2 kali. Misalnya seperti itu. Jadi, orang-orang itu akan berpikir, oh, iya, orang itu layak berbicara seperti itu. Karena setelah ia melihat kejadian itu, ia pun ikut tertarik untuk mencari data, untuk menyampaikannya kepada pendengar. Berarti memang dia mengalaminya gitu, bukan mengada-ngada, ya. Kemudian katanya ada tujuan. Kita harus mengungkapkan juga tujuannya apa sih? Setelah pidato ini selesai, penonton itu dan pembicara itu harusnya seperti apa sih? Apa yang kita inginkan gitu. Jadi kita bisa saja misalnya berkata, ya semoga setelah pidato saya selesai ini, kita sama-sama tidak melihat lagi ya kejadian hewan yang memakan sampah secara tidak disengaja. Misalnya seperti itu. Kemudian ada peta jalan. Nah, kita di sini bisa menjelaskan, bisa mengatakan kepada penonton, kepada pendengar, apa yang akan kamu sampaikan selanjutnya. Lalu masuklah ke tahapan isi, tahap argumentasi. Nah, di sini kamu jelaskan kenapa kamu membuka topik tersebut. Di sini dijelaskan nih pokok pikirannya. Karena kamu tidak ingin membuat binatang banyak mati sia-sia gitu. Atau kamu ingin membuat penonton itu mengurangi penggunaan sampahnya. Atau bisa juga kamu ingin membuat penonton itu lebih peduli terhadap lingkungan agar tidak membuang sampah sembarangan. Karena kalau membuang sampah sembarangan, kemungkinan bisa dimakan lagi oleh hewan gitu. Di sini dijelaskan. Terus ada juga alasan yang meyakinkan. Tadi kan kita sudah sebut di awal ya, bahwa kita pernah melihat misalnya hewan memakan sampah secara tidak disengaja.
Nah, di sini juga dijelaskan nih alasan yang meyakinkannya. Misalnya, pada tahun sekian, ada hewan memakan sampah di negara mana, kemudian mati. Atau mungkin kamu dapat menemukan data nih, bahwa kambing-kambing yang memakan sampah itu ternyata dagingnya sudah terkontaminasi oleh plastik. Jadi manusia tidak bisa memakannya. Itu kan nanti orang-orang tuh berpikir, oh iya juga ya, alasannya meyakinkan nih, karena ada datanya. Dan kamu berhasil menemukan data itu. Di sini kamu akan menjadi pembicara yang membuat orang tuh yakin. Nah, dengan alasan itu, berarti kamu juga telah memberi contoh yang logis dan sudah dikenal. Nah, berarti dengan mengungkapkan alasan-alasan tadi, data-data yang tadi, berarti kita itu secara tidak langsung telah memberikan contoh yang logis, dan akhirnya mereka itu mengenalnya, atau mungkin yang sudah pendengar kita itu kenal. Jadi mereka tuh lebih yakin gitu, oh iya ya, kejadian itu nyata, ada di depan mata kita gitu. Lalu akhirnya kita ke penutup. Di sini ada menarik dan meninggalkan kesan. Jadi penutup itu kan tujuannya untuk penguatan pernyataan posisi ya. Jadi kita itu harus menguatkan apa yang kita ucapkan di awal, di pembukaan, bahwa membuang sampah sembarangan itu bisa jadi salah satu sebab binatang memakan sampah. Nah, kita kuatkan lagi nih pada bagian penutup. Tetapi lebih baik kita membuatnya lebih menarik dan meninggalkan kesan. Sehingga setelah kita selesai berbicara, setelah kita selesai berpidato, orang-orang itu akan pulang dengan kepala dan hati yang penuh memikirkan bahwa selama ini mungkin kita salah, telah buang sampah sembarangan, atau mungkin selama ini kita telah melakukan hal yang tidak bagus untuk lingkungan misalnya. Atau mungkin nanti penonton itu akan berpikir bahwa setelah pulang dari pidato ini, ia harus segera mengubah semuanya menjadi berbasis lingkungan gitu. Ya, pokoknya kita harus meninggalkan hal yang berkesan untuk mereka. Saya yakin kalian sudah paham. Karena memang tujuan kita berpidato itu karena kita ingin orang teringat selalu dengan apa yang kita katakan, sehingga apa yang kita inginkan dilakukan juga oleh mereka, oleh pendengar kita. Nah, ini dia, saya ada satu kata mutiara dari Malala Yousafzai. Katanya begini, satu anak, satu guru, satu buku, satu pulpen dapat mengubah dunia. Mengapa saya memperlihatkan kata-kata dari Malala ini? Karena Malala itu adalah seorang yang berhasil mendapatkan penghargaan Nobel atas keberaniannya dalam menyuarakan hak-hak anak perempuan untuk dapat sekolah di lingkungannya. Karena selama ini Malala itu hidup di lingkungan yang melarang anak perempuan itu untuk bersekolah. Akhirnya Malala itu berbicara, mengeluarkan pendapatnya supaya orang-orang itu peduli dengan keadaan-keadaan yang seperti itu. Keadaan-keadaan yang membuat seseorang itu tidak dapat bersekolah. Oh ya, mungkin kalian berpikir bahwa Malala itu sangat mudah ya untuk mendapatkan penghargaan itu. Tapi sebenarnya itu tidak mudah. Karena Malala dalam perjuangannya untuk dapat bersekolah, ia sampai-sampai pernah ditembak di bagian muka sebelah kirinya. Karena mungkin untuk beberapa pihak, keberanian Malala itu sangat membahayakan. Jadi akhirnya dengan bangganya orang-orang yang satu suara dengan Malala akhirnya mendukung agar Malala mendapatkan penghargaan. Dan salah satu penghargaannya itu yaitu
penghargaan Nobel. Baik, terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.